Well, kali ini gue akan membahas alur cerita film Monkey Man. Pada awal film, kita dikasih lihat seorang anak yang tak bernama, kita sebut aja Kid. Diceritakan mengenai kisah Hanuman yang itu menjadi inspirasinya kelak nanti. Bertahun-tahun setelahnya, ketika Kid udah gede, dia sering ikut pertandingan underground yang diselenggarakan oleh pria dengan julukan Tiger. Kid selalu pakai topeng monyet dan dia kebanyakan kalah terus di sini. Tapi di sini dia itu kalah sama petarung dengan sebutan King Cobra. Nah, ternyata King ini emang biasanya dibayar buat kalah sama Tiger. Nah, kemudian dapat kita ketahui ada seorang guru spiritual bernama Baba Sakti yang intinya gini. Dia dulunya tuh nggak terlalu mau masuk dunia politik, tapi sekarang kemakan omongannya sendiri dan dia jadi seorang politikus terkenal. Nah, Kid ini punya teman bocah yang dia suruh buat nyopet dompet seorang wanita bernama Queenie Kapoor yang mempunyai hotel mewah yang sering didatengin sama orang-orang besar atau penting lah. Nah, bocah itu berhasil ngambil dompet dan kemudian dia kasihlah ke Kid. Jadi Kid kemudian pergi ke hotel Queenie dan ngembaliin dompetnya. Queenie ngasih Kid duit, tapi Kid nggak mau. Dia maunya pekerjaan. Queenie nggak setuju ide itu, tapi Kid ngeyakinin kalau dia mau pekerjaan apa aja gitu, nggak bakal ngeluh kok. Jadi Kid dijadiin tukang cuci piring di dapur hotel. Nah, di dapur hotel dia ketemu semacam supervisor dapur bernama Alfonso. Kemudian, dengan uang yang tersisa, Kid beli pistol dan pas masuk kerja lagi, Kid dipanggil ke kantor Queenie buat nuangin teh. Di situ ada Alfonso juga yang disuruh nganterin duit buat transaksi narkoboy yang nantinya bakal dikasih ke tamu-tamu VIP hotel. Nah, setelah Alfonso pergi, Kid minta masukin dia buat jadi pelayan tamu VIP. Alfonso tadinya nggak mau, tapi Kid ngasih tahu Alfonso buat masang taruhan uang gede di tarung underground dan pasang di musuhnya dia, karena di fight itu Kid ini bakal kalah nanti. Tapi sebagai gantinya, Alfonso harus jadiin Kid pelayan tamu-tamu VIP. Nah, pertarungan underground pun berjalan sesuai rencana. Alfonso dapat duit banyak dari taruhan, sementara Kid jadi pelayan tamu VIP. Kid mulai jadi pelayan tamu-tamu VIP dengan dibimbing oleh Alfonso. Nah, jadi di situ tuh bener-bener tamu-tamu orang-orang yang penting-penting aja gitu. Nah, Kid sempat ketemu cewek bernama Sita yang jadi semacam cewek bayaran kali ya nyebutnya, buat nemenin tamu-tamu VIP. Sita paham di sini. Dia ngelihat Kid dan dia nyadar kalau Kid ini ada punya kepentingan lain di situ, semacam dendam, ingin balas dendam di matanya. Sita sempat ngobrol sama Kid, tapi ya ngobrol sekedar aja. Nah, suatu hari pas tamu-tamu VIP lagi datang, di mana salah satu tamu itu adalah Rana Singh, yaitu ketua polisi korup yang sekaligus kaki tangan Baba Sakti. Nah, ternyata Kid ini punya masalah dan dendam sama Rana. Jadi pas Kid ngasih narkoboy ke Rana, ternyata itu nggak tahu apa, tapi tajam-tajam. Jadi hidung Rana tuh berdarah. Nah, Rana pergi ke toilet dan Kid masuk juga ke situ, kemudian ngunci pintu. Kid nodong pistol ke Rana, tapi ditangkis dan perkelahian pun dimulai. Perkelahian cukup sengit, tapi di sini Kid masih agak belum kekontrol bertarungnya. Jadi dia bisa dibilang di sini tuh kalah. Nah, karena bunyi tembakan di kamar mandi juga, anak buah Rana datang juga. Kid yang sempat melukai Rana kabur, tapi dihadang anak buah Rana yang banyak. Situasi menjadi menegangkan, tapi untungnya Kid sampai ke parkiran dan make bajai modif punya Alfonso dan kabur bersama Alfonso yang kebetulan juga ada di sana. Terjadi kejar-kejaran bajai dengan mobil-mobil polisi, tapi karena ada bocah hampir ketabrak, Kid pun ngerem. Terus habis itu ketangkep sama anak buah Rana, sementara Alfonso berhasil kabur. Nah, Kid pun menghabisi anak buah Rana yang membawanya dan kabur lagi, sampai akhirnya dia ketembak dan akhirnya dia nyemplung ke sungai. Kid pun pingsan, dan ketika bangun, dia ada di sebuah kuil, di mana ada ketua kuil bernama Alpha. Kuil Alpha ini jadi inceran Baba Sakti buat diambil alih sebagai bagian rencana pembangunan untuk kebutuhan politik. Nah, Kid ini tuh di kuil ini diobatin dan dia menjadi pulih dengan waktu ya beberapa lama aja gitu. Singkat cerita, Kid ini jadi deket dengan orang-orang kuil di situ dan dituntun oleh Alpha untuk menghadapi masalah dan emosi yang dia pendam selama ini. Di sini Kid pun flashback dan kita bisa tahu kalau jadi gini. Ini ceritanya, kenapa Kid mau balas dendam ke Rana. Jadi, pas Kid kecil, Baba Sakti nyuruh Rana dan polisi korup lain untuk mengambil alih tanah kampung Kid dan ibunya. Tapi orang-orang itu nolak terus, sehingga suatu hari kampung mereka diserang oleh Rana dan anak buahnya. Ibunya Kid ini satu-satunya orang tua yang Kid punya. Dan ketika Rana akan masuk ke rumah, ibunya Kid nyuruh Kid untuk sembunyi.
Rana masuk ke rumah dan kemudian menyiksa dan membakar ibunya Kit. Kit yang melihat itu dari tempat persembunyiannya nangis melihat itu, dan dia coba menolong ibunya tapi nggak bisa. Dan karena ini juga, tangan Kit ini sampai sekarang masih bekas luka bakar. Nah, balik lagi ke Kit sekarang. Dia udah mulai bisa mengontrol dan meredam masa lalu yang dia punya. Dia mulai berlatih terus dan terus tanpa kenal lelah. Dia juga disemangati oleh orang-orang kuil situ. Pas malam, Kit ngambil uang yang ada di semacam kotak amal kuil dan pergi ke tarung undergroundnya Tiger. Nah, di situ Kit udah mulai menjadi seperti Hanuman. Pertandingan Kit kali ini lawan King Cobra lagi, tapi kali ini cuma butuh satu tendangan ke muka, King Cobra KO. Penonton di situ yang salah satunya ada Alfonso kaget. Tiger pun yang ada di situ juga marah ke Kit karena nggak mau ngalah. Jadi dia ngirim satu lagi petarung dengan badan yang tinggi banget, paling jagonya lah katanya di sini, yang diperankan oleh Mike Sianto, mantan atlet basket Indonesia. Nah, petarung gede itu pun dikasih tongkat baseball dililit kawat, yang pasti jelas ini curang banget. Tapi Kit juga mengalahkannya. Penonton semua pun terdiam, yang tadinya mereka meremehkan Kit, sekarang menyorakan Kit dengan sebutan Monkey Man, Monkey Man, anjay. Nah, uang yang Kit ambil dari kuil pun tadi dia taruhin dan menang uang banyak. Kemudian uang itu dikasih ke Alpha dan orang-orang sana. Nah, Alpha dan orang-orangnya tahu tujuan Kit kemana, jadi dia mau membantu Kit. Nah, pada malam Baba Sakti merayakan pesta akan kemenangan orang yang dia usung jadi presiden bersama partai nasionalis di Hotel Queenie. Pada perayaan Diwali juga, Kit nyerang orang-orang di sana. Dari lantai bawah di dapur sampai ke lantai atas, di mana kekacauan dan pertarungan seru tanpa henti terjadi. Baba Sakti diamankan. Sementara itu, setelah menghabisi banyak musuh dengan bantuan Alpha dan teman-temannya serta Sita, Kit melakukan rematch melawan Rana. Pertarungan sengit kembali terjadi, tapi Kit yang sekarang udah lebih mateng berhasil mengalahkan Rana di sini. Belum selesai dendamnya, setelah itu Kit pergi menemui Baba Sakti yang ada di atas, yang udah mau dijemput helikopter. Di sini Baba Sakti ini ya nyantai-nyantai aja, dia kayak ngomong-ngomong lah. Di sini yang intinya buat ngedistract Kit, terus dia deketin Kit dan nusuk Kit di badan 2 kali. Kit kesakitan, tapi dia kemudian ngambil alat penusuk itu, kemudian menusuk Baba Sakti. Baba Sakti di sini minta ampun dan dia bilang kalau dia bakal ngelakuin apa aja. Kit nggak termakan omongan tersebut karena ya pasti lagi-lagi omongan tipuan, dan kemudian dia menghabisi Baba Sakti. Kit pun sekarat akibat luka-lukanya, tapi Kit kayaknya masih bisa selamat. Kemudian film pun selesai. Kita nggak bisa tahu pasti apakah Kit bakal selamat atau enggak, karena emang endingnya itu dibuat ngambang. Jadi kalau ya produsernya mau uang lebih banyak ya bisa aja dibuat sequelnya lagi. Kayak contoh aja film John Wick terakhir, kesannya kayak John Wick tewas di ending filmnya, tapi nggak lama kemudian produsernya ngumumin masih ada John Wick 5. Ya gitu deh. So, itulah alur cerita film Pria Monyet atau Monkey Man. So, kalau kalian punya rekomendasi film lain atau series lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah, bro. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy this video, bro, and peace out.